Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memberikan materi tentang kematian dan kehidupan di alam barzah. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alika absen 6, Keisha absen 14, Naufal absen 26, Aini 27, Salma 29, Sherin 30, Tiara 32, dan Tania 33. Langsung saja pada ke materinya. Materi yang pertama adalah kematian. Seluruh yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, termasuk di dalamnya adalah manusia. Bagi manusia, kematian merupakan pintu gerbang untuk memasuki alam akhirat. Orang yang lalai menyambut datangnya kematian akan mengalami kematiannya dengan sebutan su'ul khotimat. Tetapi bagi orang yang senantiasa mempersiapkan diri, orang yang lalai menyambut datangnya kematian akan mengalami kematiannya dengan sebutan su'ul khotimat. Tetapi bagi orang yang senantiasa mempersiapkan diri, Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan kepada seluruh umat manusia dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 57 bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian. Hanya Allah yang Maha Hidup tidak akan mati. Adapun jin, manusia, malaikat semua akan mati. Kematian merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Maut merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang akan mendatangi seluruh orang yang hidup dan tidak ada yang dapat menolak maupun menahannya. Maka kita harus menyiapkan diri untuk menghadapinya dengan keimanan dan amal soleh. Selanjutnya, orang jahiliyah menduga bahwa kematian itu datang secara tiba-tiba dan membabi buta. Padahal ada proses yang luar biasa, yang sangat mirip dengan program komputer. Para ahli memastikan bahwa kematian itu sudah diprogram sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang setiap orang akan mengalaminya, yaitu ada pada setiap sel tubuh. Program kematian dimulai bersamaan dengan sel pertama yang menjadi bahan dasar manusia. Program ini mendampingi manusia hingga menemui ajalnya dengan sistem luar biasa yang tidak ada celah sama sekali. Dan terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Waqiah ayat 58 sampai 60. Dalam ayat yang lain, Allah menyifati kematian sebagai musibah atau malapetaka. Istilah ini ditujukan kepada manusia yang durhaka atau terhadap mereka yang ditinggal mati. Pengertian ini dimaksudkan bagi orang-orang yang ditinggalkan dan sekaligus bagi mereka yang mati tetapi tidak membawa bekal yang cukup untuk hidup di negeri seberang. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 106. Keadaan orang yang mati. Umur seorang di dunia ini adalah salah satu takdir Allah yang sudah ditetapkan kepada yang bersangkutan. Jika ia menggunakannya untuk mengerjakan amal-amal yang bermanfaat baginya di akhirat, kelak akan mendapatkan keuntungan. Begitu juga sebaliknya, jika dipergunakan untuk kemaksiatan dan belum sempat bertaubat ketika ajal menjemput, maka dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Orang yang takut akan akibat perbuatan dosa termasuk orang yang cerdas, karena dia menyadari sebelum dosa itu menjadi penyebab kehancurannya dan segera bertaubat dan tidak akan mengulanginya. Proses kematian yang dialami seorang berbeda-beda terkandung dalam firman Allah Quran Surah An-Nazi'at ayat 1-2. Dalam Quran Surah Fussilat ayat 30, orang-orang yang beriman dan beramal akan menghadapi kematian yang tenang, serta didatangi oleh malaikat yang membawa kabar bahagia tentang surga yang dijanjikan. Sementara dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 50, orang kafir akan didatangi malaikat yang membentak dan memukul muka dan belakang mereka seraya menyampaikan tentang balasan orang kafir, yaitu neraka yang membakarnya, serta balasan orang zalim, yaitu siksaan yang sangat menghinakan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 93. 1. Husnul Khotimah. Husnul Khotimah merupakan istilah yang digunakan untuk mengungkapkan keadaan orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik. Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk menjaga kemurnian akidahnya dengan cara menyembah kepada Allah sampai dengan datangnya suatu yang pasti atau kematian. Oleh karena itu, seorang muslim harus berusaha sekuat dan tenaga untuk menjaga keimanannya sehingga ketika meninggalkan alam fana ini dalam keadaan husnul khotimah. Tanda-tanda husnul khotimah yaitu yang pertama, mengucapkan kalimat tauhid menjelang ajal,
Yang kedua, meninggal dunia di jalan Allah, meninggal dalam keadaan sabar ketika ditimpa penyakit PARS, TBC, sakit perut, radang selaput dada, dan tenggelam. Yang ketiga, meninggal pada hari Jumat. Yang keempat, bagi wanita, meninggal saat melahirkan ataupun meninggal saat sedang hamil. Yang kelima, meninggal karena ribah atau menjaga wilayah perbatasan. Yang keenam, meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Yang ketujuh, meninggal karena mempertahankan harta dari perampokan atau pembegalan. Upaya mendapatkan husnul khotimah yaitu yang pertama, melakukan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Yang kedua, berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang ketiga, berusaha untuk selalu memperbaiki diri secara lahir dan batin. Su'ul khotimah. Su'ul khotimah adalah akhir kehidupan yang buruk, yaitu meninggal dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala atau sedang melakukan maksiat. Sikap orang beriman atau kebalikan su'ul khotimah yaitu orang beriman selalu takut atau khauf pada Allah dan bersungguh-sungguh berbuat kebaikan. Rasa takut itu disertai harapan atau raja akan ampunan Allah sehingga mereka menjaga diri dan bersegera melakukan amal soleh. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 57 sampai dengan 61. Tanda-tanda su'ul khotimah. Yang pertama, sulit mengucapkan zikir atau kalimat tauhid saat sakaratul maut. Yang kedua, sering melalaikan sholat. Yang ketiga, gemar mengonsumsi khamr. Yang keempat, durhaka kepada orang tua. Yang kelima, berbuat zalim kepada orang lain. Yang keenam, melakukan dosa besar dan tidak mau bertobat. Sebab-sebab su'ul khotimah. Yang pertama, rusaknya akidah atau keyakinan. Yang kedua, menunda-nunda tobat. Yang ketiga, ketergantungan berlebihan pada dunia dan perbuatan terlarang. Yang keempat, menyimpang dari jalan yang lurus dan menolak kebenaran. Yang terakhir, gandrung kepada kemaksiatan. Alam barzah. Secara bahasa, barzah berarti perantara atau pemisah antara dua hal. Sedangkan secara istilah, ia didefinisikan sebagai alam transisi atau terminal persinggahan ruh manusia setelah terpisah dari jasadnya hingga datangnya hari kebangkitan. Di alam inilah ruh menunggu dimulainya kehidupan akhirat. Istilah ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 20. Yang pertama, keadaan di alam barzah. Setelah dikubur, setiap mayit akan mengalami kondisi dihimpit oleh kubur, di mana tidak ada seseorang pun yang selamat dari himpitan ini. Selain itu, kondisi alam kubur pada dasarnya gelap gulita. Namun, Allah menyinarinya bagi hamba-hambanya yang beriman. Meskipun jasad manusia akan hancur dan menyatu dengan tanah, ruh manusia bersifat kekal dan tetap eksis sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Sajdah ayat 9, Quran Surat Al-Hijr ayat 29, Quran Surat Sad ayat 72, Quran Surat Al-Anbiya ayat 91, dan Quran Surat At-Tahrim ayat 12. Yang kedua, fitnah, ujian kubur. Fitnah kubur merujuk pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dua malaikat mengenai Tuhan, agama, dan nabi. Bagi orang mukmin, mereka akan menjawab dengan teguh, sehingga diberikan kemudahan dan kabar gembira berupa surga. Begitupun sebaliknya, orang kafir akan mengalami kesulitan menjawab, merasa ketakutan, dan diperlihatkan tempat tinggal mereka di neraka. Proses ini merupakan awal dari keadilan Allah sebelum hari kiamat ditegakkan. Yang ketiga, nikmat kubur dan siksa kubur. Kondisi manusia di alam barzah terbagi menjadi 3 kelompok utama berdasarkan derajat keimanannya. Kelompok pertama mendapatkan nikmat dan rezeki karena meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sebagaimana surat Al-Imran ayat 169. Kelompok kedua mendapatkan siksa dan kesengsaraan karena kekafiran atau kezalimannya, seperti yang dialami Fir'aun dalam surat Al-Mu'min ayat 45 sampai ayat 46. Kelompok ketiga adalah mereka yang dibiarkan tanpa nikmat maupun siksa,
yang merasa waktu menunggu mereka hanya terasa sesaat seperti tertidur. Quran Surat Ar-Rum ayat 55-56.